Selamat pagi, shalom semuanya, damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik yang berbunyi hidup kita di dalam kepastian. Nah, seringkali masalah dalam hidup ini menyeret kita masuk dalam pusaran persoalan itu sendiri. Bahkan kita menjadi bagian dari persoalan. Pada kondisi itu seringkali kita berpikiran bahwa adanya persoalan ini membuat hidup kita berhenti, bahkan ditentukan olehnya. Nah, tentu kita semua tidak ada yang bisa melepaskan diri dari persoalan itu, baik itu terjadi karena Allah mengizinkan terjadi sesuatu di luar kita, atau bahkan karena ketidakdewasaan kita mengalami persoalan itu. Nah, tapi sesungguhnya dengan firman Tuhan, Dia menunjukkan apa yang mesti kita lakukan. Dengan memberikan satu pengertian mengenai kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi karena persoalan itu merupakan bagian dari kehidupan dan Allah izinkan, Allah memberikan satu rahasia, membukakan rahasia bagi kita tentang kehidupan itu sendiri. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan, melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang utuh. Bukan hanya kehidupan di sini, tapi kehidupan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Di mana masalah atau persoalan itu merupakan satu hal yang diizinkan Tuhan untuk membangun nilai kehidupan sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan. Dengan firman Tuhan kita dilatih untuk menjalani kehidupan ini, mengatasi persoalan yang ada, menyelesaikannya dengan sikap yang benar. Kita akan belajar di Yesaya 41 ayat 10, bagaimana Allah sesungguhnya memberikan satu kepastian pada kita semua dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan itu berbicara demikian, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang pertama dia katakan, jangan takut. Ya, perasaan takut itu seringkali karena kita merasa sendiri. Ya, adanya masalah itu harus kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada pribadi yang mau atau sanggup menolong kita. Terus alasan takut yang kedua, karena kita melihat bahwa masalah itu terlalu besar, kita terlalu kecil, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Tetapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku berbicara mengenai pribadi Tuhan yang sudah menaklukkan segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Kemudian menyertai, aku tidak pernah meninggalkan. Yakinkanlah dirimu bahwa engkau tidak sendiri, tetapi aku bersama engkau. Di mana Allah pasti menolong kita. Jadi alasan jangan kamu takut, dia mengungkapkan fakta tentang dirinya sendiri dan kesediaan dia untuk memberikan pertolongan, bahkan kita dikuatkan senantiasa karena sama sekali dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan ambigu, jangan takut mengambil keputusan.
Orang yang ragu-ragu tentu dia sedang menyaksikan kemampuan dirinya, sehingga dia tidak berani memutuskan, atau bahkan pusing karpe diri. Jadi boro-boro dia memperoleh jalan keluar, tapi responnya saja salah karena hati dia ragu-ragu. Dia terus mencari-cari apa yang akan dikerjakan. Kemudian ciri orang yang ragu-ragu, dia hanya berputar-putar pada persoalan itu saja. Dia tidak mampu membuat keputusan yang menjadi jalan keluar. Di sini Tuhan katakan, aku ini Allahmu, Allah yang akan menolong kita. Allah memberikan kepastian tentang kesediaannya untuk memberi kita jalan keluar ketika kita berani mengambil keputusan untuk kita mempercayai dan menyerahkan persoalan itu kepada Dia. Kemudian yang berikutnya, Allah yang menentukan masa depan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan ragukan akan masa depanmu. Ketika kita sedang diperhadapkan pada satu proses, yakinlah bahwa proses itu menjadi satu fondasi untuk hidup masa depanmu lebih baik. Bukan masalah itu yang akan membuat hidup kita berhenti, menghancurkan harapan masa depan kita, tetapi proses ini merupakan satu pijakan untuk menghasilkan masa depan seperti rencana Allah yang mulia. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita tidak usah bimbang? Allah sendiri yang sudah berjanji, dan Dia pasti menepatinya. Kemudian yang berikutnya mengenai janji-janji penyertaannya. Aku akan meneguhkan engkau. Kata meneguhkan, aku akan senantiasa mensupport engkau, mendorong engkau, memotivasi engkau, memberikan penyegaran baru, memberikan kekuatan yang baru. Katanya, ketika seseorang mau menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, hatinya hanya berpaling kepada Tuhan, katanya, aku akan memotivasi engkau, aku akan mensupport engkau, aku akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga engkau tidak patah semangat. Aku bahkan menolong engkau, yakinlah engkau tidak akan jatuh tergeletak, karena aku menyediakan tanganku, mengulurkan tanganku, untuk engkau tetap berdiri. Engkau pasti bisa, engkau pasti terus berjalan. Nah, terus yang berikutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Arti tangan kanan itu dibedakan dengan tangan kiri, melambangkan bahwa itu menjadi satu fokusnya Tuhan. Kita tidak akan disepelekan atau menolong asal menolong, atau basa-basi, atau Tuhan menolong kita setengah hati, ya. Tetapi tangan kanan itu menunjukkan bahwa pertolongannya itu ya fokus untuk membuat kita terus berdiri, untuk membuat kita keluar dari masalah kita. Ya, dia menyebut tangan kanan tentu ada maksud bahwa garis bawahnya dia sungguh-sungguh menyediakan dirinya untuk menolong kita. Bukan serampangan, bukan basa-basi. Yang terakhir, yang membawa kemenangan. Yang membawa engkau masuk dalam rencananya. Yang membawa kita pada hasil yang berkenan di hadapan Dia. Di saudaraku, ketika kita berhadapan dengan yang ada, Tuhan sudah berikan kepastian bahwa Allah senantiasa hadir bagi kita. Jangan takut, terus maju, berpalinglah hanya kepada Tuhan, Dia yang akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Pada akhirnya, kita akan menjalani hidup sesuai dengan maksud dan rencananya senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita awali
dengan berdoa di pagi hari ini.